Jadon Sancho belakangan ini banyak diberitakan akan meninggalkan Old Trafford. Klub kaya asal Prancis, PSG, disebut-sebut ingin mendatangkannya ke Parc des Princes. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari PSG untuk mendapatkan sang winger. Akibatnya, beberapa pihak berpendapat bahwa transfer Sancho kemungkinan besar tidak akan terwujud. Namun menurut Tutto Mercato, Sancho tetap berpeluang meninggalkan Manchester United, karena Juventus sangat tertarik dengan jasanya. Thiago Motta sangat menyukai gaya bermain Sancho, dan merasa sang winger akan sangat cocok dengan taktik yang ia kembangkan di Juventus. Manchester United saat ini sedang mencari gelandang bertahan baru. Salah satu nama yang dipertimbangkan MU sebagai pengganti Casemiro adalah Sander Berge. Gelandang Burnley itu dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah setan merah. The Sun melaporkan bahwa Burnley memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga jual sang gelandang. Awalnya, Berge dibanderol sekitar 20 juta pounds, tetapi setelah mengetahui minat MU, mereka menaikkan harganya menjadi 30 juta pounds. Alvarez hampir pasti akan bergabung dengan Atletico Madrid, setelah raksasa La Liga itu membelinya dengan transfer sebesar 95 juta euro. Ini merupakan penjualan fantastis oleh Man City. Menurut beberapa laporan, Man City kemungkinan tidak akan menggunakan uang tersebut untuk membeli pemain baru. Prioritas mereka adalah menilai opsi internal dan memberikan apresiasi kepada pemain yang sudah ada, dengan memberi banyak waktu bermain. Pemain lulusan akademi, James McAtee, disebut-sebut akan mendapatkan peran penting dari Guardiola, untuk menggantikan Julian Alvarez. Manchester United saat ini tengah santer dikabarkan ingin membeli striker baru, menyusul cedera yang dialami penyerang utama mereka, Rasmus Højlund. Forbes melaporkan bahwa MU memiliki satu nama yang ingin mereka rekrut, yaitu Ivan Toney. Namun menurut laporan yang sama, MU hanya mau merekrut Toney jika Brentford bersedia menurunkan harganya. Dengan sisa kontrak kurang dari 1 tahun, Brentford membanderol Toney seharga 50 juta pounds, yang dianggap terlalu mahal oleh United. Mereka berharap Brentford menurunkan harga Toney menjadi 40 juta pounds. Kebijakan transfer Chelsea di era Todd Boehly terbilang aneh. The Blues cenderung membeli pemain muda yang belum matang untuk langsung berkontribusi. Akibatnya, skuad Chelsea saat ini membengkak, dengan terlalu banyak pemain. Di posisi penjaga gawang saja, mereka memiliki 7 pemain, termasuk Robert Sanchez dan rekrutan terbaru, Philip Jorgensen. Selain itu, jika melihat situs web resmi Chelsea, ada total 44 pemain yang terdaftar sebagai bagian dari tim utama. Jumlah tersebut jelas terlalu besar, dan harus dikurangi sebelum musim benar-benar dimulai. Beberapa pekan terakhir, MU sedang mendekati Manuel Ugarte. Erik ten Hag ingin menjadikan gelandang PSG tersebut sebagai pilar baru di lini tengah mereka. Namun proses transfer ini berjalan lambat. MU kesulitan untuk menebus harga sebesar 70 juta euro yang ditetapkan PSG. Situasi ini memaksa MU mencari opsi lain di lini tengah mereka. Menurut Give Me Sport, MU kini tertarik untuk merekrut Ederson dari Atalanta. Ketertarikan MU pada Ederson disebabkan oleh rekam jejak bagus sang gelandang di Atalanta. Seperti yang sudah diketahui, timnas Inggris saat ini tidak memiliki pelatih kepala. Gareth Southgate yang sebelumnya menjabat, memutuskan mundur setelah Euro 2024. BBC Sports melaporkan bahwa pengganti Southgate sudah mulai terlihat. FA akan mengangkat Lee Carsley sebagai pelatih baru timnas Inggris. Carsley bukan sosok yang asing bagi timnas Inggris, karena saat ini ia melatih timnas Inggris U21. Sebagai pelatih timnas Inggris U21, ia cukup berprestasi dengan memenangkan Euro U21. Melihat prestasinya tersebut, FA menilai, Carsley layak diberikan kesempatan untuk menangani timnas Inggris senior. Melihat Ibrahimovic bekerja di belakang layar untuk AC Milan, memang sudah diduga. Dia mencintai klub Italia tersebut, dan telah 2 kali bermain untuk Milan sepanjang karirnya. Namun, peran Ibrahimovic cukup unik. Dia tidak mengambil lisensi kepelatihan, dan tidak tertarik menjadi pelatih, melainkan memilih menjadi penasihat dan penghubung antara pemilik klub dan internal klub. Bisakah Anda menemukan rambut putih saya? Percayalah, rambut putih akan muncul sepenuhnya setelah 1 minggu menjadi pelatih, kata Ibrahimovic. Kehidupan pelatih berlangsung sampai 12 jam per hari. Saya pasti tidak punya waktu bebas.
Arne Slot, sejak awal menekankan pentingnya pemain baru di lini tengah. Secara khusus, Slot membutuhkan gelandang dengan naluri bertahan yang lebih tinggi. Pria asal Belanda itu membutuhkan pemain yang bisa menjalankan peran nomor 6 dengan tugas spesifik. Slot sempat mencoba Dominik Szoboszlai untuk peran tersebut, namun naluri menyerang pemain asal Hungaria itu tidak akan efektif dan terbuang sia-sia. Akhirnya, nama Martin Zubimendi muncul sebagai target ideal, meskipun Liverpool harus membayar mahal untuk memboyong Zubimendi ke Anfield. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Barcelona tertarik pada Nico Williams. Namun, transfer Williams ini dikabarkan tidak berhasil. Penyebabnya, adalah Barcelona gagal mencapai kesepakatan dengan Athletic Bilbao, untuk mendatangkan sang winger. Menurut laporan dari Sports, Barcelona segera mencari pengganti Williams. Mereka kini dilaporkan mengincar winger Juventus, Federico Chiesa. Hansi Flick menilai, bahwa sang winger dapat memberikan dimensi baru pada sektor sayap mereka. Sehingga, ia tertarik untuk mendatangkan Chiesa. Pada musim panas ini, Juventus berusaha melakukan perbaikan. Pelatih baru mereka, Thiago Motta, menginginkan beberapa pemain baru untuk memperkuat Bianconeri. Salah satu pemain yang diincar oleh Motta, adalah Todibo. Fabrizio Romano melaporkan, bahwa Juventus sedang berusaha menyelesaikan transfer ini secepat mungkin. Bahkan, mereka saat ini sedang dalam negosiasi intensif dengan Nice, untuk transfer sang bek. Juventus dilaporkan cukup yakin, dapat menyelesaikan transfer Todibo dalam waktu dekat. Fiorentina sedang mencari kiper baru pada musim panas ini, karena La Viola akan ditinggal oleh Pietro Terracciano, yang sepakat pindah ke Monza. Untuk menggantikan Terracciano, Fiorentina mengincar De Gea. Proses negosiasi saat ini dilaporkan sedang berlangsung. Menurut Corriere dello Sport, De Gea meminta kontrak berdurasi 1 tahun, dengan opsi perpanjangan senilai 2 juta euro per tahun, ditambah bonus sebesar 1 juta euro. De Gea juga meminta kenaikan gaji menjadi 3 juta euro, dan bonus 1 juta euro pada tahun keduanya. Setelah menyelesaikan liburannya, Mbappe kini hadir dalam sesi latihan bersama Real Madrid di Valdebebas. Kedatangan pemain yang telah bermain untuk PSG selama 7 musim itu, disambut dengan hangat. Beberapa pemain Real Madrid yang menyambutnya, antara lain adalah Jude Bellingham, David Alaba, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga. Mbappe kemudian membagikan aktivitas latihannya di Instagram pribadinya, dengan mengunggah beberapa foto dengan caption singkat. Hari pertama, Hala Madrid, tulisnya. Dengan Alvarez dilaporkan akan bergabung dengan Atletico, Man City telah mengidentifikasi Rodrigo sebagai penggantinya. Situasi ini cukup menguntungkan bagi Man City. Sebab dengan kedatangan Mbappe, mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk merayu Rodrigo. Meskipun demikian, Rodrigo tidak akan murah. Transfermarkt menilai, pemain tersebut memiliki nilai pasar sebesar 110 juta euro. Namun, karena Man City akan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Alvarez, kepindahan penyerang Los Blancos ini mungkin akan terwujud. Pemilik Inter Milan, Oktay Capital, dilaporkan telah memberikan izin kepada manajemen klub untuk merekrut striker baru, dengan Karim Konate dan Vladislav Vanat sebagai kandidat utama. Namun, persetujuan ini datang dengan syarat utama, bahwa Inter hanya dapat merekrut striker baru sesuai dengan pedoman Oktay. Artinya, pemain baru tersebut harus berprofil muda, dengan potensi nilai yang dapat meningkat seiring waktu. Tottenham Hotspur masih berupaya mendatangkan striker baru pada musim panas ini. Daily Lights belum menemukan pengganti Harry Kane, setelah ia pindah ke Bayern Munchen tahun lalu. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Spurs kini tertarik pada Ivan Toney dari Brentford. Pemain berusia 28 tahun ini, sedang menjalani 12 bulan terakhir kontraknya, dan diperkirakan akan meninggalkan The Bees pada musim panas ini. Dan kini, Spurs menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangan pemain Inggris tersebut. Bek tengah legendaris Portugal, Pepe, telah mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Di usia 41 tahun, Pepe mengakhiri karirnya yang cemerlang. Dalam video pengumuman pensiunnya, Pepe menyampaikan rasa terima kasih kepada banyak pihak, mulai dari presiden klub, para pekerja di klub-klub yang pernah ia bela, rekan setim, para pelatih, hingga para penggemar.
Pepe juga menyebutkan pihak-pihak yang berperan dalam karirnya, termasuk agennya, Jorge Mendes, serta anak-anaknya. Nama Koopmeiners telah dikaitkan dengan Juventus selama beberapa bulan terakhir. Thiago Motta ingin membawa gelandang tersebut untuk memperkuat lini tengah Juventus. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus mulai mengambil langkah untuk mengamankan transfer Koopmeiners. Mereka telah mengajukan tawaran sebesar 55 juta euro, termasuk add-ons. Juventus berharap tawaran ini diterima oleh Atalanta, sehingga mereka dapat segera membawa Koopmeiners ke Turin. Berdasarkan laporan Marca, Real Madrid memutuskan untuk membeli bek tengah, setelah melihat penampilan mereka di pramusim. Manajemen El Real merasa, bahwa stok bek tengah mereka saat ini tidak cukup kuat. Untuk menghindari risiko, mereka memutuskan untuk mendatangkan satu bek tengah baru sebelum jendela transfer ditutup. Real Madrid pun memilih untuk mengejar Romero, karena mereka telah lama mengincar bek tersebut. Profil Romero dianggap cocok dengan kebutuhan tim, sehingga Madrid memutuskan untuk mengejarnya. Setelah 1 tahun tanpa klub, sejak kontraknya berakhir dengan Manchester United, David De Gea akhirnya akan kembali bermain. De Gea telah resmi mencapai kesepakatan lisan dengan Fiorentina. Dia juga telah menyetujui nilai dan durasi kontrak yang ditawarkan. Kabar mengenai transfer De Gea ke Fiorentina ini, disampaikan oleh Fabrizio Romano, melalui akun media sosial resminya. Dalam postingannya, Fabrizio Romano menyebut, bahwa David De Gea akan segera memesan tiket penerbangan ke Italia, untuk menjalani tes medis.